Kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini tidak menyangkal nama Elohim. Matius 26 ayat 75. Dan teringatlah Petrus akan perkataan Yesua ketika berkata kepadanya, "Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali." Dan sambil keluar, ia menangis dengan sangat sedihnya. Nah teman-teman, iman berhubungan dengan tidak menyangkal nama Tuhan. Orang yang tidak menyangkal nama Tuhan itu karena kepercayaannya begitu kuat kepada Tuhan, sekalipun keadaannya tidak mendukung. Tetapi kalau ia tidak percaya, ia pasti akan menyangkal Tuhan. Yesua memperingati Petrus bahwa setelah ia ditangkap nanti, Petrus akan menyangkal 3 kali. Sebelum dan sesudah Yesua mengatakan itu, Petrus masih ngotot bahwa ia adalah murid yang paling setia. Di situ dikatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Dan Petrus berkata kepada Yesua, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Nah, nubuat Hamasia akan penyangkalan Petrus terhadap dirinya ternyata terbukti teman-teman. Dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75 mencatat Petrus menyangkal Yesua 3 kali sebelum ayam berkokok. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Petrus dapat melakukan penyangkalan ini? Yang pertama, Petrus menganggap dirinya superior dan memandang enteng peringatan Yesua. Yang kedua, penyangkalan Petrus terhadap Yesua adalah suatu kekejian yang diizinkan Tuhan untuk membawa Petrus kepada pertobatan yang sejati. Nah teman-teman, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, janganlah membuat kita menyangkal Tuhan dalam hidup kita. Orang yang ikut Tuhan dari jauh ada kemungkinan untuk menyangkal Tuhan dan tidak akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Untuk itu teman-teman, marilah melekat kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 1. Waspadalah supaya jangan ada di antara kita selaku orang-orang percaya dianggap ketinggalan. Bukan pada masa Petrus saja yang menyangkal nama Tuhan, zaman sekarang pun banyak umat Tuhan yang menyangkal nama Tuhan dengan memanggil nama sesembahan bangsa lain. Ini merupakan kekejian buat Elohim teman-teman. Umat Tuhan telah melupakan bahkan memanggil nama yang bukan nama Tuhannya. Sang pencipta alam semesta yang bernama Yahweh telah berubah menjadi Allah. Ini sama saja seperti pengkhianat Yudas Iskariot. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita tertekan sehingga kita tidak segairah seperti dulu sewaktu kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Pertanyaannya, apakah kita tetap percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita semua? Ia tidak pernah melepaskan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Jangan sampai kondisi-kondisi seperti itu membuat kita kemudian menjadi marah dan kecewa dengan keadaan, kepada pemimpin, kepada teman-teman kita, apalagi menyangkal kepada Tuhan kita. Jadi teman-teman, mari mulai sekarang kembalilah ke nama yang benar. Sembahlah Elohim yang sesungguhnya. Jangan mendukakan hati Bapa Yahweh. Yesua sendiri pun setia dalam segala kondisi. Nah, bagaimana dengan kita? Sekian perenungan hari ini. Tuhan Yesua memberkati.